Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anak kelas 10 ya, khususnya untuk kelas 10 IPS 1 dan 2. Ya, jadi untuk materi lanjutan ya, untuk materi lanjutan untuk menuntaskan materi di kelas 10 ya. Jadi nanti ini akan Bapak sampaikan ya. Pertama adalah materi nanti yang akan keluar di soal-soal untuk ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun ya, atau PAT. Jadi kalian ini wajib menyimak video ini biar apa? Biar nanti kalian bisa mengerjakan atau mengerti materi yang tertinggal gitu ya. Jadi untuk materinya ini Bapak akan selesaikan ya di video ini ya, sekaligus untuk memberikan kisi-kisi ujian ya. Nah, di sini untuk materi yang kemarin mungkin belum sempat Bapak sampaikan ya. Jadi ini Bapak sampaikan di melalui video di YouTube ya. Jadi untuk materinya ya, yang pertama itu sebetulnya tentang stoikiometri. Ya, jadi ini stoikiometri ya, stoikiometri. Nah, ini adalah tentang materi stoikiometri. Nah, stoikiometri ini sebetulnya ini merupakan ilmu perhitungan kimia. Nah, ini jadi ilmu ya perhitungan kimia ya. Nah, di sini sebetulnya untuk ilmu perhitungan kimia ini nanti yang disebut dengan stoikiometri ya. Nah, karena di sini ilmu perhitungan kimia, maka di dalamnya itu ya cenderung lebih ke banyak hitungan. Ya, jadi nanti perlu yang Bapak sampaikan juga nanti intinya adalah yang penting-penting saja yang masuk ke dalam kisi-kisi untuk ujian. Ya. Oke. Nah, di sini adalah yang pertama ya, dalam ilmu stoikiometri ya, nanti untuk di yang pertama yang akan kita bahas ya, yaitu yang pertama adalah tentang konsep ya, konsep mol ya. Nanti konsep mol ini nanti dia terdiri dari menentukan MR, yang menentukan massa rata-rata dan sebagainya ya. Ya. Jadi konsep mol. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan coba menghitung ya, menentukan ya, menentukan ya massa ya, massa unsur. Nah, gini kan, menentukan massa unsur atau biasanya disebut dengan AR ya, massa atom unsur gitu ya. Kemudian nanti yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah kita akan coba menentukan ya, menentukan massa ya, massa atau massa bukan atom, tapi di sini adalah menentukan massa molekul ya, massa molekul relatif relatif atau yang disebut dengan MR, atau juga biasanya beberapa buku menyebutnya dengan MM, massa molekul. Nah, untuk satuan massa ini sebenarnya ada satuannya ya, nanti kita akan coba ini kan ya. Ya. Kemudian nanti dari stoikiometri ini juga kita akan bahas ya, kemudian yang berikutnya itu adalah yang akan kita bahas nanti, ini ada menentukan ya. Nah, di sini nanti akan kita coba menentukan ya, eh, menentukan massa unsur ya, massa unsur dalam senyawa gitu ya. Nah, menentukan massa unsur dalam senyawa. Atau nanti biasanya juga yang kelima itu kita akan coba menentukan, nah di sini bukan massa unsur tetapi ini adalah massa senyawa biasanya. Nah, massa senyawa dalam apa? Dalam campuran biasanya. Nah, ini adalah biasanya nanti satu kesatuan, biasanya ini di sini adalah yang disebut dengan komposisi. Nah, gitu kan? Jadi komposisi ya. Jadi menentukan komposisi. Nanti kita akan coba menentukan itu. Nah, karena itu juga masuk ke dalam apa namanya, kisi-kisi ya, atau ada beberapa tipikal soalnya juga. Ya. Kemudian oh ya, sebelumnya nanti di ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke ini juga nanti kita akan bahas jadi urutannya seperti ini ya. Ini
urutannya tidak berurutan. Nanti ini pause dulu ya. Jadi di sini sebelum kita menentukan setelah massa molekul relatif ya, nanti kita akan coba menentukan yang keempat itu adalah hukum ya, hukum dasar kimia ya, hukum dasar kimia. Nah, nanti yang kelima baru menentukan ini, yang keenam baru menentukan ini ya. Nah, yang ketujuh itu sebetulnya kita nanti menentukan rumus empiris. Nah, tapi di sini akan Bapak lewat ya, menentukan ya rumus empiris. Ya, rumus empiris dan rumus molekul dan rumus molekul ya, atau RM biasanya. Nah, kemudian yang ke 8 ini biasanya adalah menentukan reaksi pembatas. Nah, gitu kan. Reaksi pembatas ya, reaksi pembatas dalam apa? Dalam persamaan reaksi. Nah, ya, persamaan reaksi kimia. Reaksi kimia. Nah, ini biasanya nanti akan beberapa materi yang banyak, tapi nanti yang perlu digarisbawahi ya, yang ini tidak masuk ya, ini tidak masuk kisi-kisi, jadi tidak Bapak jelaskan, tidak masuk di ujian. Nah, ini nggak masuk nih untuk rumus empiris dan rumus molekul ya. Jadi yang masuk itu biasanya untuk konsep mol hingga sampai ke reaksi pembatas ya. Jadi mohon maaf, mungkin untuk materi Bapak akan sampaikan melalui video ini saja ya, jadi secara langsung ya, gitu ya. Oke, nah yang pertama ya yang akan kita bahas, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah kita buat dulu ya tab baru gitu ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah sesuai dengan judulnya tadi, itu adalah yang pertama tentang konsep mol ya, konsep mol ya. Nah, apa sih itu mol? Nah, mol ini adalah jumlah ya, jumlah zat terlarut ya, zat terlarut ya, zat terlarut dalam biasanya 1 kilogram pelarut ya. Kenapa dalam 1 kilogram pelarut? Karena biasanya kalau kita sebagai analisa ya, kita buat sampelnya adalah hanya 1 kilogram pelarut ya. Jadi hanya untuk analisa aja 1 kilogram, makanya kita ambil sampelnya hanya 1 kilo ya. Karena kalau dalam standar industri itu kan biasanya adalah sampai mega kilogram atau megaliter atau gigaliter kan, itu satuan ini. Makanya untuk analisa untuk sebagai sampel maka kita gunakan adalah 1 kilogram pelarut ya. Nah, ingat mungkin kalian mungkin pernah mendengar tentang zat terlarut ya. Nah, ini zat terlarut. Nah, zat terlarut ada zat pelarut. Nah, kalau zat terlarut ini biasanya jumlahnya lebih sedikit ya, jumlah lebih sedikit biasanya ya, sedikit. Sedangkan kalau pelarut ini adalah jumlahnya lebih banyak. Nah, ini kan bedanya antara zat terlarut dan zat terlarut. Lebih banyak ya, lebih banyak biasanya gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam konsep mol, nah mol ini biasanya dilambangkan dengan N. Nah, ini lambang dari mol. Jadi, untuk menentukan mol, ya mol itu lambangnya adalah N ya. Jadi untuk menentukan mol ini rumusnya adalah massa ya dalam satuan apa? Dalam satuan gram ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan mr atau ar ya. Mr ini tadi sudah Bapak jelaskan, nanti akan dijelaskan lagi ya, massa molekul relatif, sedangkan ar itu adalah massa atom relatif. Nah, untuk menentukan mol juga kita bisa gunakan rumus ya, rumusnya adalah mol atau N itu sama dengan JP ya, JP jumlah partikel, jumlah partikel. Biasanya kalau di beberapa soal kalau diketahui ada jumlah partikel atau atom ya, atau biasanya nih atom atau ion atau molekul, itu sama dengan jumlah partikel ya, dibagi dengan apa? Dengan L. L ini adalah yang disebut dengan bilangan Avogadro ya, bilangan Avogadro. Biasanya besarannya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini adalah bilangan Avogadro ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan mol? Nah, menentukan mol juga biasanya
selain dua rumus ini, jadi kalau misalkan di soal juga kalau untuk menentukan mol, jadi mol itu sama dengan rumusnya juga bisa molaritas dikali volume. Ya, tapi ini untuk yang mol ini biasanya nanti kita kan harus ketahui dulu ya molaritas itu apa, volumenya itu apa. Ya. Tapi di sini kita nggak pakai rumus yang ini, kita pakai yang ini. Untuk yang dua ini aja ya, kelas 10. Sebenarnya ini juga harus diajarkan, tapi kalau kalian jurusan IPS jadi ada keterbatasan saja ya. Jadi itu untuk konsep mol ya, untuk konsep mol. Nah, terus bagaimana untuk menentukan mol? Nah, di sini kita akan coba bahas mungkin di sini ada yang soal ya misalnya. Nah, di sini misalnya adalah kita coba untuk soal mana ya? Misalnya kita menentukan oke, sebentar ya. Nah, di sini adalah ada soal. Ya, ada soal di sini, soalnya adalah eh, di sini untuk soal yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, untuk soal yang ini adalah jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 0,446 gram etanol C2H5OH adalah berapa? Kan? Nah, di sini kan yang ditanya adalah jumlah atom ya, atau jumlah partikel, atau jumlah molekul, atau jumlah ion, sama aja ya. Maka kita pakai rumus yang mana? Rumusnya adalah mol itu sama dengan apa? Jp ya, jumlah atom boleh ya, jumlah atom dibagi dengan L. L itu adalah tadi bilangan Avogadro ya. Misalnya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, karena yang ditanya itu adalah jumlah atom, maka jumlah atom ya ini tinggal dikali aja ke sini ya. Kali kan kalau secara matematika kan ya. Berarti mol dikali dengan L. Nah, molnya udah ada belum? Belum ada kan? Berarti kita cari dulu molnya. Mol itu rumusnya apa? Di sini ada massa dengan mr ya. Berarti kita pakai rumus mol sama dengan ya massa dibagi dengan mr ya. Massanya berapa? 0,4046 ya gram. Dibagi dengan siapa? Dibagi dengan mr. Mr-nya berapa? 46 gram ya per mol. Nah, maka ini untuk satuannya kan ini gram nih, kayak dibagi ya, coret. Sisanya satunya adalah mol naik ke atas ya. Jadi 0,446 dibagi dengan 46 berapa hasilnya? Nah, kita cek. Oke. Karena di sini ini ya. Jadi kita cek di sini 0,446 ya dibagi dengan 46 hasilnya adalah 0, ya. Di sini didapatkan hasilnya adalah 0,0096 ya. Kita pakai dua angka yang sebelah ya. Nah, kita dapat kita masuk molnya adalah 0,096 ya, dikali dengan 6,02 ya, dikali dengan 10 pangkat 23. Nah, ini kali ini dulu nih, 0,0096 dikali 6,02 ya, dikali dengan 6,02 hasilnya adalah 0,58. 0,058 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, di sini kan sebetulnya kalau dalam penulisan ilmiah ya, ingat konsepnya ya, kalau dalam penulisan ilmiah ya di sini kan dia kita mau jadiin ini pangkat nih 0,58 pangkatnya di 5 di sini nih komanya. Jadi berarti di sini 1 2. Berarti di sini kalau kita bisa tuliskan 5,8 ya dikali 10 pangkat min 2 karena di sini 2 langkah mau tanda komanya ditanda di sini. Kenapa min? Karena ini 0,5 ya dikali dengan 10 pangkat 23. Ini kan tinggal dikurangi nih. 2 dikurang 23 dikurang 2 berapa? 11 kan? 11 berapa? 21. Berarti hasilnya adalah 5,8 dikali 10 pangkat 21. Ya. Ini didapatkan hasilnya. Maka untuk banyak lah yang A. Ya. Itu
itu untuk apa? Menentukan jumlah atom. Ya, jumlah atom apa? Jumlah atom. Oh, di sini jumlah atom hidrogen. Nah, oke, mohon maaf ya. Di sini ditentukannya adalah jumlah atom hidrogen, jumlah atom hidrogen. Ya, beda lagi kalau jumlah atom hidrogen ya. Nah, di sini kan kita dapat mol dari senyawanya dulu nih. Ya, kita dapat mol dari senyawanya dulu, ya. Mol dari senyawanya ini kan mol senyawa nih, ya. Mol senyawa. Nah, di sini yang tanya adalah jumlah atom hidrogen yang terdapat, jumlah atom hidrogennya. Berarti kalau kita mau nyari mol hidrogennya itu apa rumusnya? Jumlah atom si H ya dikali dengan mol senyawa. Ya. Jumlah atom hidrogen itu dari mana? Ini kan senyawanya C2H5OH, ya kan? Ini ada 5 tambah 1, berarti totalnya adalah 6. 6 dikali mol senyawanya adalah 0,0096 ya. Nah, berarti kita kalikan ya 0,0096 dikali dengan 6. Nah, hasilnya adalah 0,0576 mol. Nah, berarti di sini tadi tinggal kita ganti ya molnya. Ya, maaf tadi ada kesalahan ya. Berarti di sini 0,0576. Kita kalikan dengan 0,072 ya. 6,02 sorry 6,02 0,34 ya 6 0,346 0,346 ya 346 ya. Atau di sini mungkin penjumlahannya aja sih sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan 0,0446 biar ada jawabannya gitu ya. Dibagi dengan 46 dibagi dengan 46 hasilnya adalah segini dikali dengan 6 0,0058 dikali dengan 6,02 3,5 lah ya. Ini sebetulnya di sini hasilnya adalah berapa nih? Kalau misalkan ini pembulatannya sampai seterusnya ya. Nanti untuk ujian boleh bawa kalkulator ya. Ya. 0,0. Jadi di sini mungkin nanti untuk hasilnya adalah besarannya adalah berapa didapatkan 0,035 ya. Nah, di sini nanti kan sama aja sebetulnya konsepnya. Kita berapa langkah? 1, 2 ya, 3, ya berarti 3,5 10 makin 2 maka didapatkan di sininya adalah ya sekitar berapa? 3,5 kali 10 pangkat 21 atau kita bulatkan 3,6 ya. Jawabannya adalah yang lebih tepatnya adalah 3,6 ya. Itu untuk menentukan apa? Menentukan ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya untuk konsep mol ini langsung ke contoh soal aja ya. Untuk menentukan konsep mol ini ya, yang berikutnya ya itu adalah kita di sini adalah berapa jumlah mol C dalam 18 gram C6H12O6. Jadi kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soalnya yang ini. Jadi pelajari soal-soal ini insya Allah nanti bakal keluar ya. Berapakah jumlah mol C dalam 18 gram C6H12O6? Nah, di sini yang diketahui adalah masanya ya, 18 gram. Ya, untuk menentukan rumus mol ya. Rumus mol itu apa? Di sini ya ada massa, berarti massa dan mr, berarti massa per mr. Ya, masanya berapa? 18 gram ya. Kemudian 180 gram per mol. Mana yang dicoret? Satuannya dulu kita coret, gram dengan gram. Maka satuan yang sisa adalah mol. Ya. 18 bagi 180 hasilnya adalah 0,1 mol. Ini dengan mol senyawa. Ya. Nah, kalau mol atom berarti kita mencari mol siapa? Mol C. Ya. Jadi apa nih jumlah atomnya? Ada 6. Ya. Berarti jumlah apa? Atom dikali
mol apa? Mol senyawa. Ya. Mol senyawanya berapa? Ya tinggal dikali jumlah atomnya adalah 6 dikali mol senyawanya adalah 0,1. Jadi hasilnya 0,6. Nah, jawabannya yang mana? Ya, itu untuk menentukan apa? Menentukan mol. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya gimana, Pak? Yang berikutnya kayak contoh yang berikutnya mol gas fluor ya dengan atom ARF itu dengan 1 mol fluor mengandung. Nah, kita cari di sini satu persatu ya. 1 mol yang diketahui ya di sini adalah mol dari siapa? Mol dari si F fluor itu adalah 1 mol. Kemudian AR dari si F itu adalah 19 gram per mol. Di sini udah ada molnya sama AR ya. Yang belum ada apa? Masanya ya. Kan tadi mol itu rumusnya adalah massa per mr atau r ya. Kalau di sini kan kita pakai yang AR ya. Jadi rumusnya adalah massa per AR. Nah, molnya berarti molnya udah ada ya, mr atau r-nya udah ada, airnya udah ada. Nah, yang belum apa? Massa ya. Berarti massa secara perumusan tinggal kali aja secara matematika ya. Ini bagi nih pindah ke sini jadi kali kan. Berarti massa rumusnya apa? Mol dikali dengan AR. Molnya berapa? Molnya adalah 1 ya, 1 mol dikali dengan AR-nya berapa? 19 ya gram ya per mol ya. Berarti kita coret ya molnya di sini, coret ini, coret ya di berapa? Nah, ini kan 1 dikali 19 berarti 19 gram. Berarti didapatkan massa 19 gram. Ya, ada nggak jawabannya? Ada. Mana yang ya? Itu untuk menentukan apa? Menentukan mol, konsep mol, secara konsep mol. Jadi konsep mol itu hanya dibolak-balik aja rumusnya sebenarnya. Ya. Jadi itu untuk menentukan konsep mol. Nah, terus lanjut ya kita materinya. Ya, tadi materinya. Nah, di sini tadi kita menentukan mol. Ya. Menentukan konsep mol. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya itu yang kedua ya. Yang kedua itu kita membahas apa? Kita akan bahas tadi sesuai dengan ini adalah menentukan AR ya. Menentukan apa? Menentukan massa atom relatif ya, atau biasanya disebut dengan AR ya. AR. Nah, AR ini untuk satuan dari AR ya. Satuan dari AR itu satuannya adalah gram per mol ya. Jadi satuannya adalah gram per mol ya. Nah, di mana AR ya, jadi AR ini dapat dari mana sih, Pak? Nah, misalkan di sini ada Bapak punya unsur dari karbon. Di sini ada 6, ini 12. Sorry, kebalik. Kebalik ya. Nah, di sini ada 6, di sini ada 12. Nah, 6 ini yang disebut dengan kemarin nomor atom ya. Di sini ini 12 ini yang disebut dengan nomor massa atau disebut dengan AR, massa atom ya. Massa atom relatif dapatnya dari mana, Pak? Dari tabel periodik ya. Di tabel unsur itu udah ada ya. Nah, cara menentukan AR itu sebetulnya gimana sih, Pak? Nah, kalau secara umum Bapak misalkan di sini adalah AR itu adalah X misalnya. X ini biasanya boleh apa aja? Boleh unsur apa aja, mau karbon, mau oksigen, mau kalsium, mau nitrogen dan seterusnya, itu bebas. Ini Bapak misalkan adalah X aja. Ya, kalau di secara rumus itu kalau misalnya X ini boleh Y, boleh C, boleh terserah ya. Ya, di sini kan Bapak misalkan adalah X karena nggak ada unsur X kan ya. Nah, jadi makanya Bapak misalkan unsur X di sini atau ARX, boleh apa aja, X-nya diganti ya. Secara umum kalau secara perumusan itu adalah secara perumusan ya. Jadi rumusnya adalah massa ya, massa satu atom satu atom apa? Satu atom X
ya dibagi dengan 1/12 ya massa massa sorry, makanya harus ada double di sini ya massa atom apa C12. Nah, ini kalau secara perumusan ya. Kalau secara perumusan. Untuk menentukan apa? Menentukan dari AR. Ya, menentukan AR. Nah, untuk menentukan AR ini gimana Pak? Contoh misalkan kita menentukan AR dari C. Boleh. ARC berapa sih? Ya, tinggal kita masukkan massa satu atom C, berarti massa ya massa atom satu atom C gitu ya. Satu sorry. Di sini massa satu atom C. Massa satu atom C ya dibagi dengan apa? 1/12. Massa atom C12 ya berarti 12 kan? Nah, massa satu atom C ini tadi di sini ada 12. Ya 12 dibagi ini kan coret nih. Ya 12. Ini 1 berarti 12 bagi 1 ya sini adalah 12. Satuannya apa? Gram per menit. Didapatkan 12. Ya, 12 gram per mol. Jadi ARC itu sama aja sebetulnya untuk massa atom C. Ya makanya untuk nomor massa itu sama dengan AR karena nggak ngaruh sebetulnya kalau dari sisi ini ya. Kemudian ada lagi ya untuk menentukan AR biasanya kalau misalkan dia lebih dari satu isotop biasanya ya. Kalau misalkan maksudnya isotop itu gimana kan kemarin Bapak udah jelaskan isotop itu berarti protonnya sama ya. Jadi ada karbon misalnya di sini 6 ini 12 atau juga ada karbon yang lebih berat masanya di sini karbon 13. Tapi biasanya yang umum itu adalah yang 12. Yang 13 ini biasanya cenderung lebih berat ya. Ada di muka bumi tapi mungkin dia lebih jenisnya lebih beda. Contoh ya kalau misalkan logikanya lah, misalnya ada barang bahasanya bukan bahasa ini sebetulnya, bukan bahasa secara kimia, cuman ini hanya untuk mempermudah kita aja. Ada barang KW, ada barang ori gitu kan logikanya gitu kan. Nah, anggapnya jadi ada ibaratnya ada karbon 12, ada karbon 13. Tapi ini bukan antara KW dan ini, tapi hanya dari sisi beratnya aja. Ya. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus yang tentunya adalah yang lebih enteng tentunya ya. Karena kalau lebih berat kan biasanya mungkin cenderung untuk ya penggunaannya beda intinya gitu ya. Penggunaannya beda. Kalau di kimia itu biasanya nomor masanya beda ini penggunaannya biasanya yang berbeda. Ya. Nah, itu adalah untuk apa namanya? Untuk karbon ya, untuk karbon. Jadi ini nanti biasanya yang disebut dengan kan kemarin itu yang disebut dengan isotop. Ya, isotop. Jadi isotopnya sama. Nah, kalau dia isotopnya sama, maka untuk menentukan AR, ya untuk menentukan AR secara perumusan kita hanya cukup tahu saja AR itu sama dengan apa? Massa 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 X ya, biasanya massa X. Massa isotop 1 biasanya ya. Dikali dengan X ditambah dengan massa apa nih di sini biasanya massa isotop 2 ya tadi dengan 100 min X biasanya per dibagi dengan 100 biasanya begini. Nah ini biasanya untuk menentukan secara perumusan kalau bisa diketahui ada massa isotop ada dua massa unsur itu dari isotop ya. Tapi ini biasanya ini tidak akan Bapak keluarkan untuk soal ini, mungkin kalau di IPA ini dikeluarkan karena ini biasanya kepentingannya adalah ya ini tadi ya, karena memang kalau di jurusan IPA ya harus belajar gitu. Tapi karena kalian tidak berlanjut ya, jadi mungkin nanti untuk ke depannya ya seperti ini ya. Oke, nah itu adalah untuk menentukan massa atom relatif ya. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas ya yang ketiga itu adalah kita akan coba menentukan ya. Menentukan apa? Menentukan massa molekul relatif. Ya, massa molekul relatifnya.
ya, atau biasa disingkat dengan MR. Ya. Massa molekul menentukan massa molekul relatif atau MR atau biasa disebut dengan MM. Nah, MR itu apa sih kalau secara ininya ya? Kalau secara ini MR, nah MR itu adalah jumlah. Ya, jumlah apa? Jumlah total. Jumlah total penyusun, jumlah total AR ya, sorry, jumlah total AR. Jumlah total AR unsur, AR unsur penyusun senyawa. Nah, ini adalah jumlah total. Nah, ini bukan jumlah total. Nah, jumlah total AR penyusun senyawa ya. Nah, penyusun senyawa. Senyawa. Nah, gitu ya. Jumlah total AR penyusun senyawa. Nah, untuk MR, contoh Bapak ambil contoh aja ya. Bapak langsung ambil contoh. Ya, misalkan di sini adalah tentukan MR dari misalkan siapa? C2H5OH. Nah, di sini kan di sini ada unsur apa aja? Ada unsur C, ada unsur H, dan ada unsur O. Ya, masing-masing ini adalah ada beda unsur. Ingat kemarin Bapak sampaikan, kalau dia huruf besar 1 berarti itu adalah satu unsur. Kalau ada huruf besar 1, huruf kecil 1 itu adalah satu unsur. Ya, jadi misalkan kalau Ca ya berarti adalah satu unsur kalsium. Terus ada misalkan Ba, ini satu unsur barium, kalsium ya. Kalau satu huruf besarnya N, ini adalah nitrogen satu unsur ya. Nah, di sini ada huruf besarnya C, H, dan O, berarti ada tiga unsur di sini. Maka untuk menentukan MR-nya bagaimana? Di sini kan ada unsurnya ada C, H, dan O ya. Berarti di sini kalau kita gambarkan C-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 dikali dengan AR C, kan di sini ada unsur C ya, ditambah kan jumlah total. Ingat jumlah berarti tambah dong. Ya. Hanya ada berapa? 5 tambah 1, 6. Berarti 6 dikali dengan ARH ditambah dengan apa? O-nya ada berapa? Ada 1. Berarti satunya nggak usah tulis ya, berarti tambah dengan ARH. Ya. Nah, kalau diketahui misalnya ARC, ya ARC-nya 12 ya gram per mol. Kemudian AR dari siapa? AR dari H itu adalah 1 gram per mol. Dari O itu adalah 11 gram per mol. Maka kita masukin aja ke sini ya 2 dikali ARC-nya berapa? 12 ditambah 6 kali ARH berapa? 1 ditambah AR dari ARO ya ini. Bukan ARH lagi. AR dari O. Sini 16. Tinggal kita jumlahin 2 kali 12 24 tambah 6 tambah 16. Ini kan 30 berarti 46. Apa satuannya? Gram per itu untuk menentukan dari MR atau MM massa molekul ya. Itu untuk apa namanya secara konsep ini dulu ya, konsep mol dan hingga sampai ke menentukan MR ya. Oke, nah yang berikutnya di kelas 10, di kelas 10 ini sudah berapa menit? 33 menit. Jadi nanti ini Bapak akan share dulu ya. Bapak akan stop dulu, nanti kita akan bahas lanjutannya. Itu kita akan masuk ke hukum dasar kimia dan hingga menentukan massa suatu menentukan massa suatu unsur dan komposisi, intinya gitu ya. Nah, itu saja mungkin untuk konsep mol sampai ke MR ya. Nanti kita akan lanjut lagi di part berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.